Pranata, guru SMP Negeri 4 Sukawati, guru IPA, sedang menjalankan ujian praktek rutin di SMP Negeri 4 Sukawati tanggal 13 Desember 2022. Terima kasih. Selamat pagi. Bagus, ada yang tidak sekolah? Semua hadir. Semua hadir. Oke, kalau semua hadir, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Nah, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdiri. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Panganjali. Om Swastiastu. Silakan duduk kembali, anak-anak. Kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada hewan, ya kan? Perkembangbiakan apa? Perkembangbiakan seksual dan perkembangbiakan seksualnya. Nah, untuk mengingat kembali pembelajaran minggu lalu, saya memiliki tayangan gambar di slide. Silakan disimak. Oke. Masih ingatkah anak-anak apa nama gambar hewan di papan? Ada di slide. Ya, coba. Pertunasan Hydra. Iya, pertunasan Hydra. Nah, ini disebut dengan Hydra, yaitu hewan yang berkembang biak secara tunas. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, Hydra dia dapat berkembang biak secara tunas, berarti cara berkembang biaknya aseksual atau seksual? Seksual, karena dia tidak membutuhkan apa? Sel sperma dan dan ovum. Nah, bagus sekali. Jadi kalian masih ingat ya. Jadi hewan ini dinamakan Hydra. Dia berkembang biak dengan aseksual, yaitu pertunasan, yang tidak membutuhkan sel sperma dan ovum. Oke, bagus. Lihat tentang bagaimana teknologi reproduksi pada hewan. Ya kan, teknologi reproduksi pada hewan itu yang akan kita diskusikan hari ini. Nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok dan kalian akan mencoba memecahkan suatu permasalahan. Nah, sebelum itu saya akan tunjukkan tujuan pembelajaran kita dulu. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, kita akan belajar menganalisis reproduksi aseksual. Itu kan dengan benar, ya kan? Itu sudah. Tujuan pembelajaran yang kita akan lakukan hari ini adalah menganalisis teknologi reproduksi pada hewan. Dan kalian akan mampu menjelaskan bagaimana penerapan teknologi reproduksi tersebut. Yang ketiga, nanti kalian akan membuat poster. Nah, poster itu nanti kalian publikasikan di mana? Di media sosial. Kita kan sudah punya Instagram kan? Nah, kita upload di sana di Instagram poster tentang teknologi reproduksi. Sudah ada yang ditanyakan? Ada? Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Kurang semangat? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nah ini teknik penilaiannya. Ya, nanti kita akan menilai tentang apa? Penilaiannya ada penilaian pemahaman dan penilaian tentang sikap. Nah, nanti anak-anak akan saya nilai bagaimana pemahaman anak-anak tentang teknologi reproduksi dan bagaimana cara anak-anak memecahkan masalah terkait permasalahan yang akan kita pelajari nanti dan bagaimana sikap anak-anak selama mengikuti pembelajaran. Nah, itu yang akan kita nilai bersama. Paham anak-anak? Siap. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran apa? Problem based learning. Artinya kalian belajar
bagaimana caranya memecahkan suatu permasalahan. Ya. Saya punya permasalahan. Ini dia. Silakan kalian kan udah bawa HP, di scan barcode-nya, diamati videonya. Saya berikan waktu 5 menit untuk mengamati video. Silakan yang bawa HP silakan dibuka dan di scan. Atau satu saja yang scan, kirim ke grup kelas. Sudah bisa, Nana? Sudah, oke. Silakan langsung dikirim di grup kelas dan ditonton videonya. Videonya tentang apa itu? Ada yang sudah bisa menonton? Siapa yang sudah bisa buka? Ya, videonya tentang apa? Populasi sapi di Bali. Ya, populasi sapi Bali mengalami penurunan. Ya, bagus sekali. Silakan ditonton 5 menit videonya. Iya, sudah waktunya sudah 5 menit ya. Nah, tadi kalian sudah menonton video tentang permasalahan sapi Bali. Ya kan, bagaimana populasinya sapi Bali itu mengalami penurunan. Ya kan, sapi Bali itu seperti yang kalian tahu, sapi Bali itu memiliki kualitas yang sangat baik. Seperti yang tertuang di LKPD kalian. Kualitas sapi Bali itu memiliki dagingnya yang sangat bergizi, habis itu dia tentang kolesterol itu baik dikonsumsi dibandingkan sapi-sapi lain. Akan tetapi permasalahannya adalah apa sekarang? Populasinya mengalami penurunan kan? Populasinya mengalami penurunan, tidak sebanyak terdahulu, ya kan? Nah, permasalahan ini dia yang tadi kalian tonton sudah dituangkan di LKPD. Ya kan? Saya punya 2 pertanyaan untuk kalian yang kalian akan pecahkan di kelompok. Yang pertama, karena kasusnya itu tentang penurunan populasi sapi Bali, maka kalian diskusikan adalah teknologi apa yang tepat. Ya kan? Teknologi apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Ya kan? Kalau dia misalnya seksualnya sulit, kalian cari teknologi aseksual yang cocok dengan permasalahan ini. Sudah? Itu permasalahan yang pertama yang mesti kalian pecahkan. Yang kedua adalah apa keuntungan dari teknologi yang kalian pilih. Sudah? Yang pertama, teknologinya apa untuk mengatasi permasalahan sapi Bali. Yang kedua, keuntungan dari teknologi yang kalian atau gunakan, ya. Jelas? Oke. Nah, nanti kalian akan membentuk kelompok. Kelompoknya terdiri dari 5 siswa yang bersifat apa? Heterogen. Tahu heterogen? Ada cewek, ada cowoknya. Tidak cowok-cowok saja, tidak cewek-cewek saja. Ya.
Oke, sudah semua dikelompokkan? Nah sekarang saya akan bagikan LKPD yang print out. Di HP itu kan sudah saya berikan LKPD yang online-nya. Sekarang saya bagikan LKPD yang print out. Silakan digunakan untuk berdiskusi, untuk memudahkan kalian berdiskusi tentang permasalahan di papan. Ya, silakan dilihat. Ini sama. Ini akan tertuang di LKPD juga. Ini sama ya. Jadi kalian biar tidak nengok ke papan lagi, di LKPD sudah ada. Ya, ini permasalahannya. Saya akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok yang diserahkan. Sudah? Nah, kita perhatikan dulu apa saja sih isi LKPD-nya. Ya, apa saja yang harus kalian isi. Itu dilihat. Yang pertama, itu kalian harus tulis nama kelompok dan nomor absen. Itu ditulis. Terus yang kedua, kalian membuat rumusan permasalahan. Tadi kan sudah ada pertanyaannya, yang dua itu boleh kalian diskusikan. Ya, kan sudah dicatat kan? Ya. Selanjutnya kalian membuat apa? Hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban apa? Dari rumusan masalah. Ya, bagus sekali. Gunakan dulu untuk temannya. Udah pintar dia ya. Masih ranking 1 dia dapat. Oh, ranking 1 kok lagi penahan lagi tuh ranking 1. Ya, oke. Hipotesis sudah. Selanjutnya langkah kerja. Nah, langkah kerja ini kalian buat. Bagaimana cara buat langkah kerja? Sesuai dengan apa? Rumusan permasalahan dan untuk memecahkan apa? Hipotesis. Contoh misalnya langkah kerjanya, kalian mencari data di mana? Di internet misalnya. Tulis, saya mencari data di internet. Atau mencari data di internet. Data apa yang dicari permasalahannya? Diskusikan dulu sama teman kelompoknya apa yang mesti dicari. Misalnya teknologi apa yang dipilih. Ya. Terus misalnya kalian mengamati video, tulis di langkah kerjanya dengan mengamati video. Kalau langkah kerja kalian hanya membaca, tulis studi literatur, ya. Nah, selanjutnya ada penyelidikan kelompok. Penyelidikan kelompok ini kalian apa? Mengumpulkan berbagai macam yang tadi kan sudah kalian cari itu banyak, ada video, ada bahan bacaan. Sekarang kalian kumpulkan untuk menemukan jawaban. Itu disebut dengan penyelidikan kelompok. Dan yang terakhir itu kalian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas dan di depan teman-teman. Kita akan lihat apa-apa saja solusi yang bisa kalian berikan terhadap permasalahan yang tadi, yaitu permasalahan tentang sapi Bali yang mengalami penurunan populasi. Sama-sama itu kayak gitu. Kan sama. Nah, diskusinya ada kendala? Tidak. Oke. Rumusan masalahnya silakan langsung ditulis di sini bisa ya. Setelah tulis rumusan masalah, lalu buat hipotesisnya. Langsung saja ditulis di sini ya. Kira-kira sudah ketemu solusinya apa? Apa solusinya yang kalian rencanakan? Oh, kawin suntik, ya boleh kawin suntik.
inseminasi buatan, ya boleh. Nah, nanti dibahas ya, dibahas nanti inseminasi buatannya di belakang. Sesuaikan dengan rumusan masalah kayak seperti yang tadi. Pertanyaannya hipotesisnya apa? Kalian kan sudah biasa buat hipotesis kan? Ya. Terus ini dibuat langkah kerja sesuai yang saya jelaskan tadi, dan di sini baru ditulis hasilnya yang tadi inseminasi buatan. Tulis di yang solusi kalian kan inseminasi buatan, apa itu, keuntungannya apa. Ya. Nah nanti baru dipresentasikan. Pak ya, silakan. Sudah ada teknologinya? Belum? Ya. Kalau belum, diskusikan dulu ya. Ingat ya, tadi saya sudah sampaikan waktu diskusinya. Belum ya? Waktu diskusi kalian itu 20 menit diskusi kelompok ya. Nanti kita ada tambahan waktu lagi untuk presentasi. Ya, kenapa? Teknologi cloning itu seperti apa? Cloning. Nah, cloning itu nanti kalian bahas cari dulu literaturnya. Kalau cloning itu biasanya kalau penjelasan sederhananya dia itu adalah pengembangbiakan tanpa menggunakan sel kelamin jantan. Jadi tidak menggunakan sel kelamin jantan, dia cloning hanya menggunakan sel tubuh dan sel ovum. Itu sederhananya. Nah, untuk lebih dalamnya kalian cari ya, tulis keuntungannya, pengertian keuntungan, dan kalau ada kelemahannya tulis kelemahan. Ya, silakan ada. Isinya? Oh, cloning. Ya. Sudah ketemu cloning itu apa? Sudah. Hipotesisnya dibuatnya kan? Ya. Ada kendala dalam pembuatan hipotesis? Tidak. Ya, diisi. Kalau misalnya ngambil cloning, isi cloning itu apa? Terus kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Ya kan? Karena kan setiap teknologi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya kan? Nah itu dilihat ya. Boleh memanfaatkan HP-nya, itu kan sudah ada bahan materi, boleh buka link yang saya berikan, itu boleh. Silakan diakses, digunakan HP-nya dengan baik ya. Hipotesisnya sudah selesai? Belum? Ya, dibuat dulu. Yang lain nanti dibantu ya untuk mencari kelemahan dan keuntungan dari teknologi. Ya, silakan. Ya, hipotesisnya sudah ditulis seperti ini ya, hipotesisnya. Ya, ditulis seperti ya. Boleh pakai pulpen, apa namanya? Bisa diambil juga di sini di bahan ajar ini kan ada teori yang mendukung yang kalian gunakan solusi. Bisa dicari di bahan ajar ya, dibaca bahan ajar pada di sini. Dan di bahan ajar ini sudah dilengkapi oleh ini. Nah, kalian ada video pembelajarannya, bisa di scan. Bisa dilihat di sana, ada latihan soal juga. Kalau kalian ingin mengembangkan pengetahuan, ya singkat di scan di sana, bisa latihan soal.
itu dapat mendukung bagaimana proses pembelajaran ini. Oke. Inseminasi buatan itu lemah, ya kan? Di sini pendidikan kelompok. Terus keuntungannya apa? Siapa yang menyatakan inseminasi buatan itu memiliki keuntungan yang lebih? Sudah sampai kesimpulan hipotesisnya? Sudah. Rumusan masalah? Sudah. Oke. Sudah. Kelompok 3 bagaimana? Sudah sampai di mana? Sudah selesai? Sudah. Hipotesisnya sudah? Hasilnya mana? Mungkin ya bisa. Nah, kelompok yang terakhir kelompok 4. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, nanti masing-masing kelompok itu berkesempatan untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Ya, oke. Kelompok siapa yang mau maju pertama? Silakan angkat tangannya. Oke, kelompoknya Hani, silakan maju ke depan. Dipresentasikan hasilnya ya. Pananjal. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kurang semangat temannya, coba. Yang keras dong, selamat pagi semuanya. Oke. Sebelum mulai presentasi hari ini, perkenalkan saya Hani. Di samping saya juga. Inseminasi buatan adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan semen yang telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut inseminator gun. Kelebihan dan kekurangan dari inseminasi buatan. Kelebihan yang pertama, itu menghemat biaya peliharaan ternak jantan. Yang kedua, bisa mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Yang ketiga, semen beku dari ternak jantan yang timbul bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dan kekurangannya itu, yang pertama, apabila identifikasi masa birahi sapi betina dan waktu pelaksanaan inseminasi buatan tidak tepat, maka tidak akan terjadinya kehamilan. Yang kedua, kekurangannya itu apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kawin sedara yang akan menurunkan kualitas keturunan berikutnya. Untuk langkah kerjanya akan dibacakan. Adapun langkah kerja yang kami lakukan adalah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kami mencari di internet dengan bantuan Google. Dengan bantuan internet, kami lebih mudah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Untuk kesimpulannya, selanjutnya ada kesimpulan dari inseminasi buatan adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan semen yang telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus atau bisa diistilahkan dengan kawin suntik. dari presentasi kami yang kami lakukan, apakah ada yang bertanya? Untuk yang bertanya, silakan angkat tangan. Oke, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Jelaskan. Sudah paham? Sudah? Semangat nih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya mengaturkan para pesanti. Terima kasih.
silang ya. Nah, kawin silang itu biasanya kegiatannya dia dapat menghilangkan jenis aslinya atau galur murninya pada genetika ya. Itu bisa hilang karena kita mengawinkan sapi dengan varietas yang berbeda. Sapi Bali itu kan salah satu sapi lokal kan, sapi lokal yang spesiesnya memang ada di Bali. Misalnya kalau kalian kawinkan dengan sapi Timor misalnya ada beda dia jenisnya. Jadi bisa digunakan untuk meningkatkan populasi tetapi tidak untuk mempertahankan jenis. Itu ya untuk kawin silang ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau tanya? Tidak, sudah paham kan? Sudah. Oke, silakan. Sekian dari presentation kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Yang pertama. Oke, itu tadi presentasi 3 kelompok dengan solusi yang berbeda, ya kan? Ada cloning, ada kawin silang, ada inseminasi buatan. Nah, itu 3 solusi yang kalian tawarkan, ya kan? Nah, nanti di rumah kalian buatkan poster, ya, buatkan poster tentang solusi-solusi yang kalian tawarkan. Dan poster itu di-upload di media sosial, yaitu di media sosial Instagram, ya. Nanti dikerjakan di rumah. Oke. Tadi kita sudah mempresentasikan hasilnya, ya kan? Sudah 3 kelompok yang maju. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Proses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus atau bisa diistilahkan dengan kawin suntik. Kesimpulan ini, sapi Bali adalah hewan yang memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki ternak jenis lain. Nah, sebelum kalian mengerjakan hadiahnya, silakan masukkan dulu bukunya, rapikan dulu bukunya, baru kerjakan hadiahnya. Yang sudah rapi, silakan langsung join. Ya, sampai 5 untuk kita mulai. 1, 2, 3, 4. Ya, lanjut. Saya hitung sampai 5. 1. Tinggalan kereta 2, 3, 4. Apa jualannya nih? Odo, Eva, Eura, Odo dan Ani. Ya, tepuk tangan dulu untuk 3 peserta. Oke, pertemuan berikutnya kita akan mencoba lagi ya untuk kuis yang berbeda. Sudah? Nah, tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi yang diduduki 3 peringkat teratas itu adalah Eura, Odo, dan Hani. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Oke, minggu depan kita akan masuk ke bab 3, yaitu pewarisan sifat. Nah, di rumah silakan dibaca materinya ya. Silakan dibaca materinya. Setelah itu kita akan memulai pembelajarannya ya. Nah, untuk selanjutnya karena pembelajaran kita sudah selesai, mari kita akhiri dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas.
lama